Halo teman-teman, pernah kalian mendengar mengenai ungkapan high risk, high return? Di dunia investasi, kalimat ini itu bukan sekedar jargon ya, tapi melainkan sebuah prinsip yang mendasari setiap keputusan kita atau keputusan manajerial. Banyak investor pemula yang terjun ke saham itu hanya melihat dari potensi keuntungan saja, tanpa memahami analisis ini. Padahal pemahaman yang keliru misalkan itu bisa berakibat fatal ya pada portofolio kita. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai konsep risk and return dengan pendekatan yang praktis. Kita akan membedah formula-formulanya juga dan menerapkannya langsung ke studi kasus. Di sini studi kasusnya itu ada saham BCA sama Astra. Perkenalkan juga, nama saya Nando Widianto, saya dari Universitas Mercu Buana. Mari kita mulai pembahasannya. Oke, di sini ada konsep dasar, lalu metode pengukuran dan studi kasus. Di konsep dasar nanti kita akan memahami definisinya, lalu juga di metode pengukuran kita memahami tekniknya, lalu dan terakhir itu studi kasus dengan contoh BCA sama Astra. Oke, kita mulai dari konsep return. Return itu adalah imbalan ya atas peluang yang dikorbankan atau opportunity cost dan risiko yang diambil oleh investor. Return itu terdiri dari dua komponen yang utama. Yang pertama ada yield, yaitu pendapatan tunai yang diterima secara periodik seperti dividen pada saham ataupun kupon ya pada obligasi. Lalu yang kedua ada capital gain, yaitu selisih positif antara harga jual dan harga beli. Nah, jika selisihnya negatif, maka kita menyebutnya sebagai capital loss. Oke, selanjutnya penting bagi kita juga untuk membedakan antara return realisasi dan return ekspektasi. Nah, mari kita perhatikan rumusnya di sini. Untuk return realisasi itu untuk mengukur kinerja investasi yang sudah terjadi secara historis. Nah, sedangkan yang kedua, return ekspektasi itu yang menjadi dasar kita sebelum menanamkan modal. Jadi kita mengharapkan nilai di masa depan itu berapa gitu, kita jumlahkan. Jadi yang pertama kita hitung dulu return realisasi sama return ekspektasi. Oke, selanjutnya risiko investasi. Nah, di sini ada variabilitas return ya. Risiko didefinisikan sebagai penyimpangan deviasi antara return aktual dengan return yang diharapkan. Nah, tadi ada risiko sistematis tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi, yaitu adanya inflasi dan suku bunga. Lalu yang kedua, risiko spesifik itu dapat dihilangkan melalui portofolio. Oke, mengukur risiko aset tunggal. Dalam statistik, risiko itu diukur menggunakan standar deviasi. Semakin besar nilainya, maka semakin besar variabilitas atau ketidakpastian return. Lalu di sini kita menghitung ya selisih antara setiap return aktual dengan return harapan. Lalu menguadratkannya agar nilainya positif, membaginya dengan jumlah sampel, dan terakhir menarik akarnya. Semakin besar nilai sigmanya, berarti semakin lebar penyimpangan returnnya,
yang mengindikasikan bahwa aset tersebut semakin beresiko. Nah, di sini ya, risiko itu ada dua tadi. Yang sistematis, yaitu yang tidak dapat dihindari, dan risiko yang bisa dihindari, yaitu melalui diversifikasi. Nah, di sini ada hubungannya ya. Prinsip utama investasi adalah high risk, high return. Investor rasional hanya akan mengambil risiko lebih tinggi jika dijanjikan imbal hasil yang lebih tinggi pula. Yang pertama, investor cenderung menghindari risiko. Lalu investor yang berani spekulasi dan fokus pada return tanpa peduli risiko. Di sini ada 3. Nah, di sini diversifikasi portofolio. Don't put all your eggs in one basket ya. Jadi Harry Markowitz itu membuktikan bahwa penggabungan aset dengan korelasi rendah dapat menurunkan total risiko tanpa harus mengurangi return ekspektasi. Dengan cara di sini ada mengeliminasi risiko, lalu pembentukan portofolio yang efisien. Selanjutnya, capital asset pricing model. Nah, di sini untuk menentukan apakah suatu saham memberikan return yang adil sesuai sama risikonya, kita bisa menggunakan rumus ini, rumus CAPM. Rumusnya di sini ada penjelasannya ya. Yang pertama itu R, risk free rate maksudnya, biasanya mengacu kepada bunga obligasi negara. Lalu ada beta, ini adalah koefisien yang mengukur sensitivitas saham terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Nah, jika betanya itu bernilai 1,5, artinya jika pasar naik 10%, saham kita cenderung naik 15%. Nah, sebaliknya, jika pasar turun, maka saham tersebut akan turun lebih dalam. Lalu bagian yang terakhir, market risk premium, yaitu tambahan imbal hasil yang diminta investor karena mereka berani mengambil risiko daripada hanya menyimpan uang di instrumen bebas risiko. Oke, nah di sini penjelasannya ya, ada yang agresif, lebih dari 1, netral 1, kurang dari 1, defensif. Untuk indikator risiko pasar beta. Selanjutnya ada studi case. Di sini saya mencontohkan BCA sama Astra. Dibandingkan periode 2021 sampai 2023 untuk melihat profil risiko dan imbal hasilnya. Di sini ada data komparasi ya. Ini untuk contoh saja. Jadi misalkan di sini indikator kinerjanya ada return tahunan ya yang rata-rata, lalu standar deviasinya sama beta. Oke. Nah, berdasarkan data, BCA memiliki return itu 14,5% dengan standar deviasi itu sebesar 12,1% dan beta di bawah 1 atau 0,85. Ini menunjukkan bahwa BCA itu yang sangat efisien, memberikan imbal hasil tinggi dengan volatilitas yang lebih rendah dari pasar. Nah, jika dibandingkan dengan Astra, yaitu memiliki return 8,2, namun standar deviasinya itu mencapai 18,4% dengan beta 1,25. Nah, secara analisis
Astra ini memiliki risiko pasar yang lebih tinggi. Namun dalam periode ini returnnya justru lebih rendah dari BCA. Hal ini membuktikan bahwa risiko tinggi tidak selalu menjamin return yang tinggi dalam jangka pendek. Itulah mengapa analisis ini itu merupakan sektor yang penting gitu. Oke. Nah, ini grafiknya ya. BCA menunjukkan fenomena yang superior di mana return lebih tinggi dengan risiko lebih rendah dibandingkan Astra pada periode tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, pemahaman mengenai risk and return itu membantu kita setidaknya menjadi investor yang objektif, bukan yang spekulan seperti itu. Kita belajar bahwa diversifikasi itu bisa menekan resiko yang spesifik, namun kita juga harus selalu waspada terhadap resiko sistematis yang diukur oleh rumus tadi, beta. Oke, seluruh materi ini itu merujuk pada literatur dari Harry Markowitz dan William Sharpe yang menjadi dasar manajemen portofolio modern. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.